Aduh, terkocek mau friend, sakit banget. Aduh. Jadi ini adalah salah satu spot camping yang ada di Malaysia, ma friend. Pada penasaran kan gimana caranya kita nyuci baju selama backpackeran keliling Asia nih, ma friend. Jadi ada satu hal yang buat kami malu sebagai warga negara Indonesia. Tolongin kami, ma friend. Kita di mana? Kami lagi diculik dengan orang Malaysia, ma friend. Jadi ma friend, ini hari terakhir kita nginap di hotel yang luar biasa baik ini, luar biasa bagus. Nggak kerasa ma friend. Dan tadi kita juga udah nikmatin sarapan terakhir kita di hotel ini untuk sekarang ya. Next kita bakalan nginap di sini lagi. Jadi kita bakalan meninggalkan pemandangan yang super indah ini ma friend dari balkon hotel kita. Wah, lagi turun. Awalnya pas lagi keren-kerennya nih ma friend. Tuh, jadi kita bakalan lanjut lagi ke destinasi berikutnya, ma friend. Tetap ikutin kita terus dan yang pastinya kita dengan cara backpacker. Let's go. Dan ma friend, let's go. Kita udah check out. Special thanks untuk Windham Iron Majestic Hotel yang udah kasih kita penginapan yang luar biasa nih, pengalaman yang sangat luar biasa. Dan kita dijemput dengan ma friend kita yang ada di Malaysia. Cuman demi privacy. Ya, thank you. Bapaknya agak segan masuk ke kamera. Thank you so much untuk Koko dan ibunya. Om mau masuk kamera? Tak apa ya. Tak apa. Oke, ini dia Om. Yang jemput kita. Finally kita nyampai di salah satu destinasi yang paling favorit kalau kalian ke arah Genting Highland. Di manakah itu? Chin Sui Temple. Yes, benar ma friend. Jadi kalau kalian dari bawah Awana tempat cable car-nya, sebelum sampai ke Genting Highland kalian pasti ngeliatin satu temple yang paling cantik tuh ma friend. Dan ini di sini kalian bisa singgah dulu untuk jalan-jalan, ngeliat-ngeliat sekitaran temple sebelum kalian lanjutin ke puncak Genting Highland. So ma friend, jadi karena ibu bapaknya sudah sangat sering kesini, jadi kita jalan-jalan berdua aja kelilingin temple. Let's go. Aduh, terkocek ma friend, sakit banget. Aduh. Acik tuh nengok aku terkocek. Malu kali aku. Aduh. Dikocek tetangga ini ya. Gini dia ma friend, turun ya. Dah kerekam pula. Jadi ma friend, si Koko ini sio monyet. Emang kalian mau ketemu saudara-saudara gini ma friend? Rasa kayak akrab aja kami. Iya, Kalian pasti pernah nonton Kerasakti lah, kalian nggak usah munafik. Kalian waktu kecil kalian pasti nontonnya tuh Kerasakti sama apa lagi ya? Dragon Ball gitu sama kita ma friend. Kita udah tua kita nih. Jadi kita udah nyampe di satu spot yang luar biasa unik ma friend. Sini ada patung Buddha yang besar kali ma friend. Tuh. Bayangkan dia aja segitu, patungnya segitu. Dan di situ ada untuk orang bunyiin lonceng. Hey, gadis. Situ tadi ada orang bunyiin lonceng, penasaran. masih amazing dengan Iya sih, patung besar ini. Gimana sih cara buatnya ya? tuh anak kecil tuh segitu ma friend. Atau bayangkan ma friend. Berapa puluh meter aja, coba tuh kalian tebak. Ada yang dari kalian tahu berapa besar patung Buddha ini ma friend? Aku doain semoga kalian semua sehat selalu, murah rezeki, amin. Tunggu. Aduh, aku belum berdoa, aku mau 19 miliar. Aduh. Sekali lagi boleh? Emang boleh Oh, dua kali? one blessing for one wish. Oh, aku berarti aku lagi nih. Oke. Nggak banyak-banyak, aku mau punya uang yang nggak habis-habis aja seumur hidup aku, dan aku mau hidup dengan lama. Kami berdua lah maksudnya. Terkabulkan ya. Terkabulkan. Nggak boleh cuma satu, maaf lah maaf. Udah aku doain ma friend. Udah ya, berarti kami doain punya kami
Tadi si Diana doain untuk kalian. Dan tempat ini sangat menakjubkan bagi kami, my friend. Jadi kalau kalian mau ke arah Genting Highland, 100.530,3% aku rekomendasikan tempat ini untuk kalian lihat-lihat, my friend. Karena dari ukiran patung, bangunan-bangunannya, my friend, luar biasa indah, my friend. Jadi di sini juga banyak spot kalau kalian mau foto, mau buat video segala macam, banyak sekali dan keren-keren. So, my friend, jadi gimana menurutmu? Luar biasa, my friend, tempatnya. Oh iya, sejauh kita masuk sini sih belum ada kena cas biaya apapun ya, my friend. Jadi kayaknya sih harusnya nggak ada biaya apa-apa kita masuk ke daerah ini. No charge, free. Hai, my friend. My friend, kami di Pekanbaru. Bukan ya, hutannya agak mirip sih memang, my friend. Jadi ini adalah salah satu spot camping yang ada di Malaysia, my friend. Ini nggak jauh dari Genting Highland tadi. Kita udah turun menuju ke bawah. Nih, tempatnya unik dan bagus. Kita bisa camping di atas, bisa camping di dekat pondok-pondokan yang udah disediain sini. Dan yang pasti ada aliran sungai yang luar biasa, my friend. Bagus. Dan airnya itu jernih. Arusnya tuh lumayan kenceng, jadi enak untuk kita kalau mau mandi, mau nyantai di sini, my friend. Dan nama tempat camping ini adalah Sungai Kedondong, my friend. Keren juga sih, my friend. Jadi Atau kita cobain camping di sini? ya, sepertinya camping di Malaysia tuh lumayan unik. Iya kan? Jadi kita cari waktu, semoga bisa ya. So, ini kita mau lanjut dulu. Let's go. My friend, tolongin kami, my friend. Kita di mana? Kami lagi diculik dengan orang Malaysia, my friend. Siapa? Enggak lah, my friend. Canda aja. Jangan kau kaku kali kayak kanebo. Jadi my kita, friend, belum camping ya, my friend, tadi di Iya. sungai tadi tuh. ini kita balik ke rumah my friend kita yang ada di Malaysia, luar biasanya, my friend. Nih kali pertamanya aku menghirup bau kompleknya di Malaysia. Beda. Sedap. Ada asap Indonesia. Iya, sedap di sini. Aduh, jadi begini, my friend, kondisinya salah satu komplek yang ada di Malaysia ya, tapi ini di daerah Selangor. Selangor apa itu? Di daerah Selangor, di Bukit Beruntung. Tuh. Malam ini kita nginap di daerah-daerah dekat sini, my friend. Ntar kita lihat ya. Ya, kita ini happy aja, my friend, ketemu my friend yang ada di Malaysia gini gitu. Jadi kita bisa ketemu. Rupanya ada juga. Ada juga gitu. Nanti di Thailand nggak tahu ada atau enggak, atau di India mungkin ada juga my friend kita nih. So, ya, let's go. Thank you. Hai. Jadi kita lagi Di pasar malamnya. di pasar malamnya Selangor Hulu. Ya kan, kita lokasi tepatnya nih di Bukit Beruntung, my friend. Jadi ini banyak kali jualan-jualannya, my friend. Dan kalian bisa lihat sendiri itu untuk harganya sih. Macam-macam, ada jual ayam goreng lah, ada jual makanan-makanan kayak cemilan-cemilan, buah, semuanya pun ada, my friend. Jadi kayak ini pasar malamnya tuh kayak ya kayak pasar biasa, cuman nggak tahu dah bagi kalian murah atau enggak nih, my friend. Karena kami baru sekali lihat pasar malam nih selama di Malaysia. Ini untuk durian lokal nih. RM1 7 kilo. Ya terbalik, 1 kilo RM7. Harum nih. Kalau kata mama harum asli katanya. Jadi jangan dulu ya. Keliling dulu ya. Kita lihat dulu, my friend. Banyak kali. Iya, ini kalau nangkanya di sini nangka madu mereka tulis ya kan? Nangka madu 3 pack RM10 3 ini. Berarti kalau dikalikan 3.800 terus sekitar 38.000 3 ini. Ini 3 kilo 10. Coba, Beb. Nah, mainkan. Apa rasanya? Di sini rambutan tuh. 3 kilo RM10 manis. Jadi segan kita. Iya, manis sekali ya. Oke. Manis sekali. 3 kilo RM10, 38.000 3 kilo. Ini mata kucing 2 kilo RM12.
Murah-murah sih ini harusnya kalau kita belanja kemarin. Satu bakul nih berarti kayak gini nih, Friend. Ini isi 5, harganya Rp5. Iya. Murah-murah lah sih kayaknya ya. Kalau yang sejauh ini kita ketemuin ini masih terhitung murah sih, Friend. Iya, songgo ini 25.000. Apa nih songgo nih? Rp5. Nih, Friend, kalian lihat suasana pasarnya, Friend, di tempat buahnya. Jadi mereka tuh teriak satu sama lain untuk manggil pengunjung. Vibe-nya mantap juga. Dan kami salah fokus, Friend, dengan mangga yang besar banget tuh, besar tanganku. 3 kilo Rp20 nih. Oh, 1 kilo Rp7. Oh, itu juga beda. Satu ini udah Rp3, udah 3 kilo udah. Betul. Oh, satu ini lebih kurang sekilo. Sekali ya. Apa nih, Beb? Pria. 3 kali salah dia. 3 kali. Pertama apa? Pare, terus perai, pria. Mau salah 3 berarti dapat 50 dia nih. Nih, yang kita makan waktu nasi kandar tuh, Friend. Iya, lucu ya bentuknya. Ini pare harusnya kan? Pria, ya. Ini? Ini Nah, di ini sebelah. apa namanya? Pria. Okra. Okra. Okra kan? Dani. Bendi. Dani typo. Itu lucu juga besar. Ini apa, Beb? Oh, unik-unik buah di sini kayaknya, nggak pernah lihat aku. Ini labu. Iya, itu labu. Ini apa nih? Timun kali. Ini timun biasa. Nah, ini telur ayam masin. Oh, Telur itik masin. Itik masin. Itu itik dah masak, telur masin dah masak. Oh, ini masin dah masak. Itu harganya tuh. Ini belum masak, ini dah masak. Oke. Ini telur ayam biasa. Telur ayam 10 kampung. biji RM5, 10 biji RM6. Oke, Uncle. 2A RM6 10 biji. 1A RM5 10 biji. Oke. Telur ayam grade AA. Telur kampung Ini harga telurnya 12 nih. pieces RM10. Jadi, Friend, kita ada tadi mau beli beberapa barang kayak nangka apa segala macam. Cuman masalahnya uang ringgit kita habis dan Belum tukar. kemarin kita bisa coba kayak pakai QR gitu. Nah, ini nggak mau lagi. Cuman yang di sini nggak bisa tau ya. Iya, nggak tahu kenapa. Terus kita belum tukar change untuk dari rupiah ke ringgit. Jadi ya kita nggak bisa beli apa-apa padahal banyak. Cicip aja. Lihat-lihat aja. Lihat aja. Lihat buta. Padahal betul-betul murah loh di sini. Iya, lumayan murah ya. Banyak macam-macamnya kayak buah-buahan apa segala macam itu Kalau murah kali. rupiah, kayaknya harganya 11-12 sama buah di Indonesia harganya Iya. sama. Aduh, ada durian Rp7 Mapren, itu pun tidak sanggup beli Mapren. Kita sudah kembali ke rumah Anti dan ternyata dibelikan ini. Ini namanya adalah Apem balik. apem Bali. Ini dia mirip kayak martabak sih sebenarnya. Cuman bedanya ini lebih simpel. Ya, cuman isi kacang sama Jagung nggak sih? jagung. Cium dulu jagung. Salah perkiraan tapi kita coba. Makannya Anti. Ini dia. Ciwi-ciwi. Ya enggak ini manisnya pas juga. Nggak terlalu manis.
Tapi enak. Dan aku dibuatin soya sama uncle. Ya. Mereka punya mesin canggih sekali. Ternyata si Uncle adalah head chef waktu di kapal pesiar. Mantul. Enak ini, enak. Hai, morning. Good morning. Jadi, Selamat pagi. Aku Ini pening belum ngopi. Jadi hari ini kita lagi di jalanan di jalan. komplek. Tapi kalau di Malaysia bilangnya bukan komplek, apa? Taman perumahan. Taman perumahan. Ini hari pertama kita ngerasain seperti warga negara Malaysia, ma friend. Pagi-pagi jalan-jalan di taman apa? Taman perumahan. Kayak gini lah, ma friend, kondisinya. Dan yang aku salut adalah jalan kompleknya itu besar kali dan ya bersih sih. Ini bisa kayak jalan raya gitu, ma friend. Jadi kami jalan-jalan kaki sedikit di deket agak arah keluar dari komplek dan penasaran dengan ini, ma friend. Salah fokus. Di sini mereka ada buat kayak satu apa tuh? Tempat gitu untuk baju dan lain-lain untuk amal gitu. Kalian lihat nih, bisa masukin pakaian, kasut, bag tangan dan lain-lain. Ini masukinnya kayaknya ke sini nih. Ini kalau kalian ada pakaian-pakaian yang nggak diperlukan, bisa diamal di sini untuk donasi-donasi gitu. Keren ya, ma friend. Maksudnya hal sekecil ini pun bisa diperhatikan gitu. Kenapa sepintar itu gitu? Ma friend. Jadi aku lagi di rumah Ma friend. Yang ada di Malaysia. Iya. Nih langsung turun tangan deh, ma friend. Emang nggak bisa tinggal dari mana-mana dari dapur. Aku asisten chef di sini. Ya. Jadi kita tinggal hari ini di rumah ma friend ini. Iya. Dan Ma kita friend ini ternyata chef mantan chef. Iya. Betul sekali. Dan si ibunya yang pemalu-pemalu cantik itu asli orang Indonesia dia, ma friend. Jadi ma friend, dan ini adalah chef kita. Siapa namanya, kok? Om Koko. 800 tahun kerja di cruise. 800 tahun. 800 tahun. Iya. Ya, Dan ini aku mau buatin dia kopi, ma friend. Bisa nggak aku diterima sebagai asisten chef ya? Iya. Kita lihat. Indonesian coffee. Hey, very good lah. Why is so good lah? This is Smell? Indonesian coffee. Hey, for you Excelso, don't forget to endorse me, okay? Because I give you the free endorsement. Endorsement. Iya, jadi Koko ini nggak bisa kalau nggak ngopi dianya. Si Uncle ini udah 10 years. About 10 years. 20. Dari mana? Di course. Oh, cruise ah. Cruise dah lama lah. 20 lebih tahun lah. 20. Aku masih sekecil ini, masih. Oe. Uncle udah kerja. Iya. Luar biasa sih Uncle. Mantap, sampai dapat penghargaan aku ada lihat tadi. Ya ada. Penghargaan 10 tahun. Collectionnya Uncle tuh luar biasa, bagus-bagus. Iya. Kerja cruise. Sedikit aja udah senang hati. Iya. Pada penasaran kan gimana caranya kita nyuci baju selama backpackeran keliling Asia nih, ma friend? Itu ada beberapa cara sih. Yang pertama tuh yang paling gampang adalah dengan laundry. Kemarin kita ada lihat laundry, tapi kita belum sempat nge-laundry hari itu. Dan yang kedua, ini caranya agak aneh dan agak berbeda karena kita kan bukan di Indonesia ya, yang pasti kita nggak ada kenal siapapun di sini sebenarnya. Dan ternyata ada ma friend kita yang di sini mengizinkan kita untuk nyuci baju. Nah ini ma friend, jadi pakaian kita selama trip itu, ini udah hari ke-7 kita traveling, baru kita mau cuci di sini. Iya. Secara gratis yang pastinya. Ini ada salah satu cara untuk menghemat perjalanan. Ya. Oh, mak bahaya tuh. Terlalu berat kolor kita. Enak aja gratis. Ternyata ma friend Ontinya bilang enak aja gratis. Kita harus kerja di sini selama 3 bulan. Untuk sekali cuci. Terus sekali cuci kerja 3 bulan, kami mau. Semangat kali kami kalau kayak gitu-gitu. Jadi begitulah ma friend cara kita nyuci di selama backpackeran keliling Asia ini. Ini pencucian pertama kita. Jadi kita cuci di rumah ma friend dan kita bisa jemur di mana-mana. Nice ma friend.
Akhirnya kita hemat untuk biaya laundry kali ini. Gimana menurut kalian? Ada cara lain nggak untuk nyuci pakaian selama backpackeran, my friend? Mungkin kalian punya ide atau mungkin kalian pernah lakuin? Silakan bantu komen-komen di bawah. Jadi kita kalau sekarang kita mau temanin uncle ngantar catering ke sekolah. Dan kalian lihat ya, gimana sekolah-sekolah yang ada di Malaysia. Ini salah satunya aja sih. Dan ini juga termasuk sekolah Tommy. Ya, anaknya uncle dan auntie. Ya. Let's go. Dan my friend, jadi ini salah satu sekolah Chinese school yang ada di Malaysia. Dan di Malaysia ini ada beberapa jenis sekolah. Salah satunya sekolah untuk India, sekolah untuk bahasa Melayu, itu kayak sekolah negeri mungkin di Indonesia, sama sekolah Chinese. Dan tapi ini semuanya diatur oleh kerajaan undang-undangnya dari Malaysia. Cuman dia ada berbeda. Kalau kayak sekolah Melayu itu bahasa intinya Melayu, sekolah Chinese ini ya Mandarin, kalau yang India tuh ya bahasa India. But kalau aku salah tolong dikoreksi. Jadi kita di sini hanya untuk ngantarin bekal para guru yang dimasak oleh uncle dan auntie. Dan kita kembali lagi. Sekolahnya ya seperti ini, Bapak. Pada umumnya kayak sekolah di Indonesia yang kayak swasta begitu, berapa tingkat. Tapi yang bahasa utamanya kalian bisa dengar sendiri, itu lagi sana lagi ada ngobrol pakai bahasa Mandarin. Oh, ya. Yeah. Let's go. My friend, jadi ada satu hal yang buat kami malu sebagai warga negara Indonesia, tapi yang nggak malu-malu kali sih, karena bukan kami yang ngelakuin. Apa itu? Itu adalah kalian pasti pernah dengar berita tentang kebakaran hutan yang ada di Pekanbaru, tepatnya di Sumatera, harusnya sih daerah Riau ya. Dan ternyata Indonesia ini saking baiknya dia mengirimkan debu-debu itu ke Malaysia dan sampai di sini, my friend. Tuh, bukan yang ini, bukan ini istriku. Jadi kalau kalian lihat di sana itu ada kayak gunung yang ketutup jerebu. Jerebu itu adalah asap. Nah, itu adalah asap kebakaran hutan dari Indonesia, my friend. Kalian bayangkan. Dikirim sampai ke Malaysia. Malaysia nggak ada buat apa-apa, dikirim ke sini. Mereka cuma dapat asapnya doang. Tuh lihat, mataharinya sampai nggak bisa bersinar dengan terlalu terang karena ketutup jerebu. Sorry atas nama Indonesia. Mohon maaf kami Malaysia. Jadi kita lanjutin jalan-jalan di Kuala Lumpur, tepatnya masih di Selangor, Hulu Selangor. Tadi kan, my friend, waktu kita di jalan tuh, kita sempatin lewatin kilang mobil. Kilang tuh hitungannya pabrik mobil sih. Yang pabriknya tuh besarnya luar biasa, my friend. Terus di kilangnya itu tempat produksinya mobil-mobil Toyota sama ada beberapa merek Pero lainnya 2. Ya. Nama kilangnya itu ya Pero 2, my friend. Dan kalian lihat tuh, aduh, di sana kayak ada ribuan mobil yang siap didistribusikan ke mana-mana lah gitu, di sekitar Malaysia pokoknya. So, dan sekarang kita sudah nyampe di Pasaraya. Ya. Supaya Pasaraya itu supermarket namanya kalau di Indonesia. Di sini bilangnya Pasaraya. Jadi Pasaraya ini apa yang mau kita lakuin coba? Dan dia besar kali sih, my friend. Pasaraya nih. Ya, ini kayak apa ya kalau di Indonesia ya, hypermart gitu-gitulah ya. Supermarket besar. Semuanya ada di sini. Kalian mau cari apa? Dan infonya di sini lebih murah sih barang-barangnya daripada di toko-toko lain. Tapi kita nggak tahu ya. Kita dapat info seperti itu. Aku ketemu pria besar. Mana? Pria. Mana? Pria di sini ini dia. Pare. Apa? Dan ketemu Jering SID. Mana? Lucu kali jadian nih sekarang, my friend. Apa jadi? Cabai apa yang sendiri? Apa cabai sendiri? Ini cili Solo. Besar kali. Segini, my friend, ha. Oh, ini lebih besar lagi. Cili Solo. Ada 10 cm atau 15 cm kayaknya. Hilang. Cili Solonya hilang. Lucu kok ya. Tung-tung sahur. Besar kali. Tuh. Tung-tung sahur. Harganya segini, my friend. Kayak mana cara makannya?
Jadi begitulah my friend kisah perjalanan kita untuk episode kali ini. Next kita juga lagi planning mau kemana-mana, dan mungkin kalian bisa komen kami harus ngapain, cobain makanan apa, cobain tempat apa yang punya kalian rekomendasi. Silahkan komen di bawah my friend, atau punya pertanyaan apapun silahkan komen. Kalau kalian suka dengan like video ini, suka dengan like video ini gitu maksudnya. Atau terus kalian kalau pengen lihat perjalanan kami lebih jauh lagi, silahkan my friend subscribe. Dan kami juga nggak menutup kemungkinan kalau kalian mau bantu support kami, semua infonya ada di deskripsi video kami. Dah.